Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Yang kami banggakan teman-teman mahasiswa, mahasiswi STIT Al-Marhala Al-Ulia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk kuliah kita kali ini karena ada beberapa kegiatan maka dibuat video pembelajaran kali ini. Insyaallah untuk bahasan tentang ilmu kalam yang kedua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bayanu awali syubhat waqa'at fil khaliqah, tentang awal munculnya kesyubhatan. Ya, pertama kali munculnya kesyubhatan itu dari siapa? Insyaallah kita akan membahas pada mata kuliah kali ini, ilmu kalam, pada pertemuan yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat tema untuk sebuah mata kuliah bayanu awali syubhat waqa'at fil khaliqah, maka kita harus tahu dulu tentang makna syubhat. Syubhat itu biddommi, dengan dibaca domah, jam'u dari syubhah, jamak dari syubhat. Jadi syubhat jamaknya syubuhat gitu. Apa itu syubhat? Wahya al-umurul mustabihah, yakni perkara yang tersamarkan ya. Perkara yang masih samar-samar, itu namanya syubhat. Tidak A, tidak B, tidak hitam, tidak putih, itu namanya syubhat. Ya, syubhat. Jadi sesuatu hal yang tersamarkan atau tidak jelas itu disebut dengan syubhat. Syubhat. Syubhat dari syubhat pada aspek fikih boleh jadi nanti berbeda dengan syubhat pada aspek akidah. Maksud perbedaannya adalah walaupun dia sama-sama hal yang tersamar ya, maka syubhat pada aspek fikih antara bicara halal dan haram ya, dia berada di tengah-tengah antara halal dan haram. Jadi tiada hukum ya. Maka ada ulama yang menyatakan syubhat itu tetap haram dilakukan, ada ulama yang menyatakan bahwasannya makruh dilakukan. Ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesyubhatan dari aspek akidah, maka ini merupakan satu pemikiran-pemikiran yang mengganggu dan boleh jadi mempengaruhi keimanan dan keyakinan kita lanjutkan. Jadi saya ulang,
syubhat itu adalah satu hal yang samar-samar, jadi tidak jelas ya, syubhat. Nah, yang tadi disampaikan bahwasannya syubhat pada aspek akidah atau keyakinan boleh jadi dia nanti akan mempengaruhi keyakinan, keimanan ia akan sesuatu yang sebenarnya harus 100% itu dimunculkan. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas beberapa kesubhatan yang dimunculkan oleh iblis ya, tentang ketentuan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kama qala Abu Tib fi Aunil Ma'bud. Jadi sarah Sunan Abu Daud namanya Aunul Ma'bud. Wa sumiyat mustabihah li ghumudiha wa adami ittidahi haliha wa khifai hukmiha 'ala ta'yin. Jadi dinamakan syubhat itu karena apa? Karena memang perkaranya itu masih gelap, tidak kelihatan, tidak jelas, dan juga hukumnya itu masih terrahasia, ya, tidak tertentu. Itu disebut dengan syubhat. Lalu disampaikan bahwa makna syubhat, sebagaimana dijelaskan makna syubhat di sini disampaikan bahwa wal maksud bisyubhat kama fil hadis sahih faman ittaqa asyubhat faqad istabara li dinihi wa irdi. Siapa orang yang terjaga sehingga ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang syubhat, maka ia sebenarnya sedang membersihkan agamanya dan juga kehormatannya. Artinya bahwa ketika syubhat itu tidak dilakukan sama seseorang, maka dia sebenarnya sedang menjaga agamanya, kebersihan, kesucian agamanya, dan juga kehormatan dirinya. Nah, itulah yang disampaikan ya, oleh para ulama, dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyampaikan ada beberapa ulama menafsirkan tentang hadis tersebut ya, tentang makna syubhat. Yang pertama, ta'arudul adillah kama taqaddama. Ta'arudul adillah kama taqaddama. Karena bertentangannya dalil. Yang kedua, ikhtilaful ulama wahiyya muntazi'ah minal ula. Perbedaan ulama dan dia itu muntazi'ah. Muntazi'ah tercabut minal ula dari yang pertama. Kemudian yang ketiga, annal murada biha musammal makruh. Ada yang mengatakan bahwa syubhat itu pun disebut dengan makruh. Yang keempat, annal murada biha al-mubah. Yang keempat, bahwa yang maksud dengan mustabihat atau syubhat itu adalah perkara yang mubah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa dalil tentang syubhat? Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Nu'man bin Bashir, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara keduanya, di antara halal dan haram, ada yang mustabihat, yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang. Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdi. Siapa orang yang menjaga dirinya jangan sampai tercebur dari syubhatan, maka ia sebenarnya sedang menjaga kesucian agamanya dan kehormatannya. Ya, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya dari hadis ini diketahui bahwa sebenarnya kesyubhatan itu pun ada perintah, yakni perintah meninggalkan kesyubhatan. Ya. Perintah meninggalkan kesyubhatan. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Karena apa? Karena nanti kalau dia terus melakukan kesyubhatan, maka boleh jadi ia akan melakukan
perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Karena yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afihi. Seperti seorang pengembala, ia bermain di sekitar perbatasan, maka dikhawatirkan akan tercebur. Jadi logika sederhananya adalah bahwa ketika ada satu perbatasan tempat kita mengembala, misalkan ini daerah lapangan kita mengembala, maka di sekat sini ada penjagaan, ya, ada batas, di mana batas itu bersebelahan dengan tanah milik orang, ya, tanah milik orang. Nah, kalau kita mengembala semakin dekat dengan perbatasan, maka hewan-hewan yang kita gembalakan boleh jadi nanti dia akan menuju ke lapangan, ke tanah milik orang lain, dan itu tidak boleh, diharamkan. Nah, jangan sampai si hewan itu berpindah dari lahan milik kita ke lahan milik orang lain, melewati perbatasan itu, maka hendaklah kita menjauhkan hewan-hewan tersebut. Jangan sampai nanti dia terjun pada lahan orang milik orang lain, lahan milik orang lain. Itu yang dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang, ya, yang dia berteman dengan orang yang mabuk-mabukan, ya, berteman dia dengan orang yang mabuk-mabukan, maka lambat laun nanti dikhawatirkan ketika ia terus mengikat pertemanan itu, dikhawatirkan nanti dia akan terjerumus pada mabuk-mabukan tadi. Berapa banyak para pemakai narkoba dan lain sebagainya awalnya adalah pertemanan saja. Nauzubillah, summa nauzubillah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini diambil faham bahwa kesubhatan sekalipun memang secara hukum dia bukan halal, dia bukan haram, tetapi syariat menyatakan ditinggalkan, jangan dilakukan, karena dia bagaikan seseorang yang bermain di tepi jurang, seseorang yang mengembala hewan di perbatasan lahan antara milik dia dengan milik orang lain. Dikhawatirkan nanti itu hewan akan main atau berpindah ke lahan milik orang lain. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya awal muncul kesubhatan. Nah, di dalam kitab Milal wan Nihal disampaikan fi bayani awali subhat waqa'at fil khaliqah wa min masdariha fil awal wa min madhariha fil akhir. I'lam anna awala subhat waqa'at fil khaliqah subhatu iblis la'anallahu wa masdaruha istibdadu bir ra'i fi muqabalati nas wa ikhtiyarihi al hawa fi mu'aradati al amr wa istikhbarihi bil maddah allati khuliqa minha wa hiya an-nar ala madati Adam alaihi salam wa hiya at-tin. Pertama kali kesubhatan itu muncul adalah di masa iblis. Teman-teman perlu ketahui bahwa iblis itu adalah dahulu makhluk yang mulia. Kata riwayat Abdullah ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan bahwa iblis itu dulu bagian daripada malaikat. Tuh, walaupun dia masuk golongan yang diciptakan dari api, tetapi dahulu dia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dan ia berada dalam kelompok atau barisan para malaikat. Para malaikat. Dahulu iblis. Ya. Lalu kemudian iblis menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Dikarenakan ia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sujud kepada Adam alaihi salam. Allah taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah,
Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kami katakan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu malaikat sujud, melainkan iblis. Jadi sebenarnya iblis itu dahulu masuk dalam komunitas kelompok malaikat, grupnya malaikat. Makanya Allah Ta'ala sampaikan, wa id qulna lil malaikati. Kami katakan kepada para malaikat, lalu mereka sujud semua sedangkan iblis tidak. Ketidakan sujud iblis dikarenakan apa? Kesombongan bahwa ia memang diciptakan dari api oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesubhatan itu muncul pertama kali dipelopori oleh iblis. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis keras kepala. Ya, fi muqabalatin nas. Ketika berhadapan dengan nas, ia lebih memilih keinginan hawa nafsunya ketimbang perintah Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah Ta'ala perintahkan, jadi awalnya adalah bahwa ketika di muka bumi ini banyak jin, ya, yang menumpahkan darah, hidup merusak dan seluruhnya, dipanggillah para malaikat dan juga iblis ada di dalamnya. Untuk apa? Untuk menumpas mereka para malaikat-malaikat yang melakukan pengerusakan di muka bumi. Ya. Ada yang dilempar sampai dengan ke tepi-tepi bukit, ada yang ke dasar lautan dan seterusnya. Selesai melaksanakan perintah itu, Allah Ta'ala melihat ada beberapa indikasi di dalam tubuh iblis tentang kesombongan dan kecongkakannya, maka Allah Ta'ala perintahkan ia yang ketika itu berada di barisan kelompok malaikat, perintahkan sujud kepada Adam alaihissalam, makhluk yang baru Allah Ta'ala ciptakan. Apa yang terjadi? Iblis tidak mau. Karena apa? Karena sombong. Karena merasa dirinya lebih mulia. Para teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran buat kita, ya, bahwa kesombongan itu bukan pakaian kita. Kesombongan itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang diciptakan penuh dengan kehinaan. Kita mulia karena mengikuti perintah Allah. Kita hina karena tidak mengikuti perintah Allah atau mengikuti hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man tagha wa hasara ayatad dunya hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang senantiasa teguh pendirian, melihat dan menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditempatkan di surganya Allah. Dihormatin. Dan siapa orang yang fa'amma man tagha, siapa orang yang melakukan kemaksiatan, pembelotan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asaral hayatad dunya, dan ia lebih mengedepankan kehidupan dunia, maka neraka lah tempat kembali. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, iblis awal kesubhatannya munculnya di situ, teman-teman sekalian, ya. Awal kesubhatannya di situ. Dia lebih mengedepankan egonya, kesombongannya ketimbang mengikuti perintah Allah. Padahal Allah Ta'ala perintahkan untuk sujud. Untuk sujud. Jadi bagaimana caranya kita tetap berada pada jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pertama kali muncul kesubhatan adalah karena iblis lebih mengedepankan egonya ketimbang mengikuti perintah Allah. Egonya itu karena ia beranggapan ia lebih mulia karena dia diciptakan dari api neraka. Yang kedua, ia lebih mulia karena ia tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya
Ya. Wan sya'abat min hadhihi syubhat sab'u syubhat. Kemudian kesubhatan yang pertama kali muncul di benak iblis, ia ternyata makin bercabang, ya. Makin bercabang, wasarat fil khaliqah, dan teruslah itu ada pada penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari kalangan manusia itu pun masuk ke dalamnya beragam kesubhatan yang boleh jadi diawali oleh iblis laknatullahi alaihi. Wasarrat fi adhanin nas hatta sarat madahib bid'ah wad dhalal. Kemudian kesubhatan itu pun terus masuk pada apa? Pada alam pikiran manusia, sehingga muncul ada mazhab bid'ah, ada mazhab sesat, ya, dan lain sebagainya. Baik ia ada dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena dahulu iblis awal pertama kali tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Adam, akhirnya iblis itu pun, ya, dia tawar-menawar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ia musnahnya nanti sampai dengan hari kiamat. Maka ia cabangkan itu, ia munculkan itu ke setiap hati sanubari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dimunculkan kesubhatan-kesubhatan itu sehingga banyak kesesatan-kesesatan yang muncul. Watil kasubhat mastura fi syarhil anajil al-arba'ah. Ya. Kemudian kita bisa lihat kesubhatan itu muncul ada dalam kitab Injil yang 4. Ada Injil Luka, ada Injil Markus, ada Injil Yohana, ada Injil Matta. Nah, itu ada susupan-susupan yang memang dipengaruhi oleh iblis laknatullah alaih ke dalam setiap hati alam pikiran manusia. Maka banyaklah yang ada tahrif segala macam lah, ya. Penyelewengan, kesalahan dalam sebuah pemahaman yang ada di dalam kitab Injil. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7 kesubhatan yang dimunculkan oleh iblis alaihi salam. Ya. Ini boleh jadi nanti menjadi soalan buat antum semuanya untuk dijawab kesubhatan iblis alaihi salam. Yang pertama, annahu alima qabla khalqi ay syai'in yasduru anni wa yahsulu minni falima khalaqani awalan wa mal hikmah fi khalqihi iyaya. Yang pertama, Allah sebenarnya tahu, ini kata iblis, kesubhatan yang dimunculkan oleh iblis. Allah tahu sebelum dia menciptakan aku, Allah tahu apa saja yang akan aku munculkan, kata iblis. Ya. Apa saja yang akan aku lakukan, tapi kenapa Allah Ta'ala ciptakan aku? Apa ini hikmahnya? Nah, ini kesubhatan yang dimunculkan oleh iblis alaihissalam. Allah tahu apa yang bakal aku lakukan, kata iblis. Allah tahu apa yang akan aku munculkan oleh iblis. Ya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap ciptakan aku? Ini luar biasa, teman-teman sekalian. Ya. Jadi iblis menyampaikan hal ini. Teman-teman nanti bisa jawab nih. Ya. Bisa jawab, ya. Beberapa ragam kesubhatan iblis. Yang kedua, an khalaqani ala muqtada iradatihi wa masyiatihi falima kallafani bi ma'rifati wa ta'ati wa mal hikmah fi taqlib ba'da alla yantafi' bi ta'ah wa la yatadarrar bi ma'siyah. Allah Ta'ala ciptakan aku, nih kata iblis. Allah Ta'ala ciptakan aku, ya, menuruti iradah, menuruti kudratnya. Lalu kenapa Allah Ta'ala bebankan aku lagi untuk mengenal Allah, untuk taat kepada Allah? Padahal taat dan mengenal Allah tidak akan memberikan manfaat. Dan juga kemaksiatan yang aku lakukan tidak memberikan pun sedikit kemudaratan. Buat siapa? Ke Allah.
kalau saya taat sama Allah, kalau saya melakukan ibadah kepada Allah, tak ada untung buat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika aku berbuat maksiat, maka tak ada rugi pun buat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah taala ciptakan aku lalu kemudian membebaniku untuk taat dan meninggalkan maksiat? Ya. Teman-teman bisa jawab nih soalan kedua ya. Soalan kedua bisa jawab nih. Kemudian yang ketiga, id khalaqani wa kallafani faltazamtu taklifahu bil ma'rifah wa ta'ah. Ya. Ketika Allah Ta'ala ciptakan aku, lalu ia bebankan aku dengan perintah-perintah, lalu aku wajib melakukan hal tersebut, mengenal Allah, taat kepada Allah. Ya. Lalu kenapa Allah Ta'ala bebani aku untuk taat kepada Adam dan sujud kepadanya? Apa hikmah dari semua ini? Allah ciptakan iblis, ini protesnya iblis, ya. Lalu dia bebani aku untuk terus untuk melakukan ma'rifah, mengenal Allah, taat kepada Allah. Lalu kok kenapa Allah Ta'ala bebani aku untuk taat kepada Adam? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Ini kalau misalnya terlalu banyak, boleh jadi nanti kerepotan juga. Saya akan bantu teman-teman sekalian. Yang pertama, saya akan bantu. Yang pertama, ya, Allah udah tahu kalau misalnya ketika dia menciptakan aku, maka akan melakukan ini. Ya, karena memang setiap manusia skenarionya sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu diketahui teman-teman sekalian, jawaban untuk nomor satu ini adalah bahwa ketika ia diciptakan, ya, Allah Ta'ala berikan fasilitas. Ternyata iblis itu diberikan akal pikiran, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan juga nafsu kepadanya. Nah, Allah Ta'ala ketika iblis itu diberikan fasilitas-fasilitas itu, maka hendaknya ia menggunakan fasilitas itu untuk memilah dan memilih mana yang memang perintah Allah, mana yang bukan. Walaupun Allah Ta'ala sudah tahu apa yang akan muncul dari sosok si iblis ini, tapi lalu kenapa Allah Ta'ala tetap ciptakan iblis alaihi salam? Karena itu tahu, itu tadi bahwasannya ketika Allah Ta'ala ciptakan, sebenarnya ini adalah hal yang memang setiap kita, ya, diberikan petunjuk, diberikan arahan, informasi. Waktu masih iblis, berarti Allah Ta'ala langsung yang memberikan informasi, memberikan petunjuk itu. Tuh. Jadi, ya, ketika ia bertanya kenapa Allah Ta'ala ciptakan aku, ya, dan apa hikmahnya, karena hikmahnya adalah agar pada porsi yang tadi ia lakukan, Allah Ta'ala sertakan penciptaan dia itu dengan keberadaan akal pikiran, keberadaan nafsu, dan ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya ia tidak mengedepankan nafsunya. Dan yang kedua, bahwa nanti pun itu menjadi satu ujian buat siapa? Buat manusia yang Allah Ta'ala ciptakan dimulai dari Nabi Adam alaihi salam. Itu yang pertama, teman-teman sekalian, jawabannya ya. Yang selanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disampaikan, ya. Lalu kenapa Allah falima kallafani, kenapa Allah Ta'ala bebankan aku untuk mengenal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena disitulah Allah akan melihat, ya, siapa sebenarnya di antara mereka, antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sudah ciptakan, mana yang mereka mengedepankan
perintah Allah, mana yang tidak. Memang takdir Allah Ta'ala diberikan kepada makhluknya itu banyak. Begitu juga dengan iblis. Ada kesempatan kebaikan, kesempatan keburukan, dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan itu. Dan situnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, antum cari sendiri nanti ya. Kemudian yang keempat, ya, ketika Allah Ta'ala menciptakan, kemudian Allah Ta'ala memberikan beban perintah ya secara mutlak ya, maka apabila aku tidak sujud, maka kenapa Allah Ta'ala laknat aku dan keluarkan aku dari surga. Jadi apa hikmahnya ya ketika iblis tidak mau melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan? Hikmahnya itu apa? Iblis tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, sujud kepada Adam alaihissalam, ya, itu hikmahnya apa? Kalau toh misalnya ini merupakan beban atau perintah khusus yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Yang kelima nih, ketika Allah Ta'ala ciptakan aku, kemudian bebankan aku secara mutlak dan secara khusus, lalu aku tidak taat, ya, lalu Allah Ta'ala melaknat aku, mengeluarkan aku dari surga, ya, kemudian memasukkan aku ke dalam surga yang kedua kalinya, ya. Kemudian wa gharrathu biwaswasati fa'akala minas syajarah al-manhi anha wa akhrajahu minal jannah ma'i wa man hikmah fi dzalika ba'da an law mana'ani min dukhul jannah istaraha minni Adam wa baqiya khalidan fiha. Kenapa ketika aku enggak sujud kepada Adam lalu aku dikeluarkan, kemudian Adam dimasukkan ke dalam surga, lalu kemudian aku diberikan kesempatan masuk ke dalam surga yang kedua kalinya bersama Adam. Lalu ketika Adam memakan salah satu buah khuldi, ya, maka Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya? Ya, kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam, ya, yang keenam, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang untuk yang keenam, ya. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Insyaallah untuk tugas dan lain sebagainya bisa menyusul. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.